Well, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan happy selalu. So, pernah gak sih kalian pergi ke tempat yang punya cerita mistis? Atau suatu tempat di kota kalian yang punya kesan angker atau dipercaya sama masyarakat sekitar punya cerita yang menyeramkan? Benar, hari ini aku mau ngebahas tentang beberapa tempat-tempat angker yang ada di dunia. Tapi sebelum aku bahas beberapa tempat-tempat angker itu, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. So, without any further ado, let's go. Yang pertama ada Tatak School di Hong Kong. Tatak School ini sudah berdiri sejak tahun 1931 di Ping Shan Village, Hong Kong. Bangunan ini dikenal sebagai bangunan sekolah yang paling angker di sana. Cerita mistis yang paling melegenda dari bangunan ini adalah ketika ada seorang wanita yang mengambil nyawanya sendiri di sebuah toilet di Tatak School ini karena telah melalui pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Masyarakat meyakini bahwa arwah wanita tersebut sering sekali menampakkan dirinya dengan wujud wanita berbaju merah, dan bahkan sosok ini juga sering banget menghantui dan merasuki orang-orang yang berusaha untuk memasuki bangunan tersebut. Mitos hantu wanita berbaju merah tersebut sudah sering kali dibuktikan oleh orang-orang yang ingin tahu atau penasaran dengan bangunan sekolah ini, sehingga banyak sekali orang-orang mahasiswa yang ingin tahu mengenai sekolah ini mengeksplorasi dan datang ke bangunan Tatak School ini. Beberapa orang mengaku melihat wujud seorang wanita dengan berbaju merah. Ada pula yang sampai kesurupan dan berusaha mencekik dirinya sendiri. Bahkan saking angkernya tempat ini, pemerintah setempat menutup bangunan Tatak School ini dan melarang orang-orang untuk berkunjung ke sana. Gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk sekedar melihat-lihat bangunan Tatak School dari jauh? Komen di bawah. Nah, berikutnya kita pindah ke Jerman, The Blitz Hallstatten Hospital di Jerman. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang dulunya sangat mewah hingga akhirnya makin tidak terawat dan ditinggalkan yang akhirnya menjadi kosong pada tahun 1994. Rumah sakit ini merupakan komplek rumah sakit yang dulunya pernah menjadi tempat perawatan dari Adolf Hitler. Tapi guys, bukan Hitler lah yang menjadi hantu di rumah sakit ini hingga menyebabkan rumah sakit ini terkenal angker. Yang menyebabkan rumah sakit ini berhantu adalah kisah mistis dari seorang pembunuh yaitu Wolfgang Schmidt yang melakukan pembunuhan berantai pada 5 wanita dan seorang bayi pada 1988 hingga 1991. Wolfgang Schmidt ini dikenal dengan julukan Beast of Blitz. Tidak hanya melakukan pembunuhan berantai guys, Wolfgang ini bahkan sampai menyalurkan hasratnya kepada mayat-mayat tersebut. Dan akhirnya Wolfgang Schmidt pun meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut karena mengidap penyakit mental yang akut. Tidak heran sejak saat itu lorong-lorong rumah sakit itu dipenuhi dengan teriakan-teriakan wanita di malam hari meski sudah tidak beroperasi lagi. Nah, apakah kalian mau berkunjung ke rumah sakit ini dan merasakan bagaimana rasanya berada di sana pada saat malam hari? Bagi kalian yang pencinta mistis dan pecinta adrenalin mungkin, komen di bawah. Selanjutnya ada Pulau Boneka di Mexico City. Pulau Boneka ini terletak di Danau Tesuilo di Kanal Xochimilco, salah satu dari 16 wilayah yang terletak di Mexico City. Pulau Boneka ini dikenal juga dengan bahasa Spanyol yaitu La Isla de Muñecas yang berarti Pulau Boneka. Seperti namanya, pulau ini dipenuhi dengan ratusan boneka. Pulau ini merupakan sebuah pulau buatan yang disebut dengan Cinampa atau Pulau Terapung, dan pemilik pulau ini bernama Don Julian Santana.
Kisah Islands of the Dolls ini dimulai pada tahun 1950-an, di mana Don Juan Santana ini memutuskan untuk hidup sendiri, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya, dan kemudian memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut. Menurut sebuah kisah, pada saat itu Julian merasa bahwa ia dihantui oleh seorang gadis kecil yang tenggelam di kanal terdekat. Setiap malam ia akan mendengar suara tangisan anak tersebut beserta dengan langkah kakinya yang membuat ia merasa sangat-sangat tersiksa. Beberapa orang juga yakin bahwa sebelum Julian ini dihantui, pada awalnya ia berusaha untuk menolong gadis tersebut yang sedang tenggelam di kanal terdekat. Namun pada saat ia sampai di sana, Julian sudah terlambat, gadis tersebut sudah tenggelam. Tidak lama setelah jasad gadis itu ditemukan, Julian menemukan sebuah boneka yang dekat dengan tempat di mana jasad tersebut ditemukan. Julian lalu mengambil boneka tersebut dari air dan kemudian menggantungnya sebagai tanda penghormatan kepada sang gadis yang tenggelam itu. Pada saat itu kemudian Julian mulai mengabadikan seluruh hidupnya untuk mengenang kematian gadis tersebut dan mulai mengumpulkan boneka dari segala penjuru tempat, mulai dari tong sampah, danau, pokoknya dimanapun tempat yang ia bisa dapatkan boneka, ia akan ambil bonekanya dan kemudian menggantungnya di seluruh pulau. Ia bahkan menjual hasil bumi yang ia tanam demi untuk bisa membeli boneka-boneka yang bisa ia gantung di sekitar pulau itu. Kebanyakan boneka yang ditemukan oleh Julian tidaklah dalam kondisi yang baik. Mayoritas ditemukan dalam kondisi yang sudah rusak, usang, kotor, ada yang matanya hilang, kakinya hilang, tidak ada tangannya. Namun Julian tidak berusaha membersihkannya, melainkan langsung menggantungnya di sekitar pulau tersebut. Jadi di situ kita bisa lihat kalau boneka-bonekanya itu kotor, terus usang, dan itulah yang menambah kengerian dari pulau tersebut. Semasa hidupnya, ia dengan ramah menyambut para turis yang datang karena penasaran dengan pulau itu dan sangat bersemangat bercerita dan mengajak para turis itu berkeliling melihat ratusan boneka yang telah ia gantung. Pada tahun 2001, Julian ditemukan meninggal tepat di tempat di mana ia menemukan jasad seorang gadis yang tenggelam di sana puluhan tahun lalu. Nah, sejak saat itu, pulau boneka ini menjadi semakin populer dan semakin banyak orang yang datang ke sana untuk membawa semakin banyak boneka. Ada juga beberapa orang yang mengalap boneka tersebut, membersihkan, atau bahkan sekedar mengganti baju boneka itu. Sementara beberapa orang yang lain bahkan menaruh persembahan di sekitar boneka tersebut untuk mendapatkan keberuntungan. Bagaimana dengan kalian? Maka kalian mengunjungi pulau boneka untuk mendapatkan keberuntungan? Bagi kalian yang punya boneka banyak di rumah mungkin yang sudah tidak terpakai, mungkin kalian ada kesempatan jalan-jalan ke Mexico City dan kemudian kalian membawa banyak boneka ke sana, mungkin aja kalian mendapatkan keberuntungan. Siapa yang mau berkunjung ke sana? Komen di bawah. Next, selanjutnya ada Leap Castle di Irlandia. Di Republik Irlandia terkenal sebuah kastil yang mempunyai sejarah yang sangat mengerikan. Kabar penampakan sejumlah hantu di sana membuat kastil ini sebagai kastil paling angker di dunia. Kastil ini diprediksi dibangun pada abad ke-12 hingga abad ke-15 dan dihuni oleh banyak sekali hantu. Menurut sejarahnya, kastil ini dibangun oleh klan O'Bannon yang kemudian beralih ke klan O'Carroll. Diberitakan banyak sekali terjadi pembantaian setelah kastil ini berpindah tangan ke klan O'Carroll. Pada tahun 1532, Mulroney O'Carroll yang merupakan seorang pemimpin dari klan O'Carroll meninggal dunia, dan kemudian kedua putranya yaitu Thaddeus dan Teige, aku minta maaf kalau penyebutan namanya salah, mulai memperebutkan kekuasaan untuk menjadi pemimpin di dalam kastil tersebut. Pada suatu malam, Thaddeus yang merupakan seorang pendeta sedang memimpin misa dan tiba-tiba Teige datang dan menusuk Thaddeus di bagian dadanya karena merasa Thaddeus itu menghinanya karena memulai misa sebelum ia datang. Thaddeus tewas seketika di atas altara dengan berlumuran darah. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan The Bloody Chapel
atau kapel berdarah. Diyakini Tadeus masih berada dan bersemayam di kastil tersebut ditandai dengan munculnya sosok pendeta yang berkeliaran di tengah malam di sekitar chapel dan di bawah tangga. Pembunuhan kejam lainnya juga terjadi di kastil tersebut pada tahun 1500-an. Pembunuhan ini dianggap sebagai pembunuhan paling berbahaya yang pernah terjadi di sana. 40 anggota McMahon merayakan pesta di sana, datang ke sana karena ingin merayakan pesta kemenangan dari klan O'Carroll dalam melawan musuh dalam perang. Dalam pesta tersebut ternyata O'Carroll itu meracuni makanan dari para tentara McMahon untuk menghindari agar ia tidak perlu membayar jasanya mereka dalam peperangan tersebut. Hantu para tentara McMahon dipercayai menghantui kastil itu hingga sekarang. Pada tahun 1922, seorang pekerja di Leap Castle menemukan perangkap rahasia di balik dinding sudut kapel berdarah. Ketika mereka menjelajahi lubang gelap tersebut, mereka menemukan banyak sekali kerangka manusia di atas paku kayu di sebuah ruangan serupa dengan penjara. Diyakini penjara tersebut merupakan penjara yang dimiliki oleh O'Carroll yang akan membunuh siapa saja tamu-tamu yang tidak diundang yang datang ke Leap Castle. Caranya korban dijatuhin gitu di atas perangkap tersebut, kemudian tertusuk oleh paku yang tertanam di kayu itu hingga paru-paru mereka tertusuk dan korban dibiarkan begitu saja hingga mati dengan mengerikan. Kemegahan Leap Castle kemudian dihancurkan oleh ERA, yaitu Tentara Republik Irlandia pada tahun 1922. Tahun 1991, kepemilikan dari Leap Castle ini kemudian dibeli oleh Sean dan Anna Ryan. Sean memulihkan kondisi benteng seperti semula dan menjadi tuan rumah bagi siapapun yang penasaran dan ingin berkunjung ke Leap Castle. Sean ini mengaku sering banget dihantui oleh arwah-arwah yang ada di Leap Castle ini, namun seiring berjalannya waktu, ia mengaku bahwa ia sudah bisa hidup berdampingan dan biasa aja dihantui oleh mereka. Gimana sama kalian guys? Apakah kalian tertarik untuk ikut atau sekedar berkunjung ke Leap Castle ini? Kalau bersedia dan ingin bercengkrama dengan para hantu di Leap Castle ini, boleh kalian komen di bawah. Nah, yang terakhir ada salah satu tempat angker yang datang dari Indonesia, yaitu pusat perbelanjaan yang terkenal, Mall Klender. Era 1990-an memang bukan tahun-tahun terbaik Indonesia. Apalagi jika kita mengingat peristiwa pada Mei 1998. Dari banyaknya kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia, rasanya Mei 1998 masih segar di ingatan kita dan merupakan salah satu kericuhan yang paling besar yang pernah terjadi. Saking besarnya peristiwa ini sering dikenal dengan teror Mei 1998 atau kericuhan Mei 1998. Banyak sekali korban yang berjatuhan, termasuk para pengunjung dan penjual di Mall Klender yang terbakar sampai usang. Merupakan tingkah oknum-oknum yang sengaja mengunci para pengunjung dan penjualnya di sana hingga mati terbakar. Karena kerusakan yang sangat parah, pemerintah membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali tempat ini. Kini Mall Klender adalah saksi bisu kerusuhan 1998. Sayangnya, bangunan yang kini sudah lebih modern masih saja tidak lepas dari cerita-cerita horor dan cerita mistis yang dimilikinya. Salah satunya adalah rumor yang beredar bahwa tragedi Mall Klender ini kisah penampakan wajah hantu berwajah disebut-sebut sebagai tempat yang menjadi TKP pembunuhan massal. Mall Trosohor ini pun sering sekali menunjukkan penghuni aslinya. Salah satu penampakan wujud yang paling mengerikan adalah korban-korban kebakaran yang terjadi pada 1998 yang menghantui elevator dan kamar mandi mall. Banyak pengunjung yang sudah menyaksikan atau merasakan pengalaman bertemu atau melihat penampakan ini. Mereka menyatakan bahwa tidak hanya terlihat di malam hari aja, bahkan di siang hari sekalipun mereka tidak ragu-ragu untuk menampakkan diri. Wajah korban pun terlihat melepuh sambil berjalan
sambil mengerang kesakitan, berjalan pincang mendekati tembok mall dan menghilang begitu saja. Saksian penampakan arwah korban-korban kebakaran pada 1998 ini yang diyakini seperti itu tidak hanya terjadi di dalam mall aja nih guys. Banyak juga yang menyaksikan bahwa mereka bisa melihat penampakan-penampakan tersebut di luar mall. Mereka sering melihat anggota keluarga mereka yang mungkin dulunya pernah terjebak, ada yang terjebak di mall tersebut dengan wajah yang sudah hancur. Tidak hanya itu, masih ada cerita mistis lainnya dari Mall Klender ini, yaitu uang yang berubah jadi daun. Kisah ini mengantarkan kita pada kisah gadis berbaju putih yang senang sekali mendatangi toko-toko yang ada di dalam mall. Gadis itu selalu datang setelah maghrib menjelang. Ia biasanya tidak terlihat membawa barang-barang lain atau membawa apapun, ia hanya terlihat membawa selembar uang. Orang-orang berkata bahwa pakaiannya terlihat lusuh dan bahkan sudah robek sampai ke paha. Konon gadis itu akan terlihat menghampiri sebuah toko dan kemudian membeli apapun yang dia inginkan, menawarkan sejumlah uang lalu pergi begitu saja. Dan kemudian ketika dia pergi, ketika penjaga toko melihat lagi uangnya kemudian berubah menjadi daun. Cerita lainnya yaitu tangisan misterius di lift dan basement mall. Nah, bagi kalian, apakah kalian sudah ada yang berkunjung ke Mall Klender ini dan mungkin juga pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah melihat penampakan dari para arwah yang diyakini sebagai korban kebakaran 1998 ini? Komen di bawah. Oke, gimana 5 tempat paling angker di dunia versi Miss Kana? Apakah kalian pernah mengunjungi tempat-tempat ini? Atau yang di Indonesia mungkin kalian pernah pergi ke Mall Klender dan melihat atau merasakan pengalaman mistis di sana? Kalian boleh komen di bawah. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini menjadi hiburan bagi kita semua dan juga pelajaran mengenai banyak sekali tempat di dunia ini yang memiliki sejarah dan ceritanya sendiri-sendiri. Maka kita semua sebagai manusia berlakulah yang sopan di tempat-tempat tersebut dan berusahalah untuk tidak memancing sesuatu di luar kita, karena percaya atau tidak bahwa kehidupan di luar manusia itu mungkin saja ada, kemungkinan itu selalu ada. Iya kan, jadi ya bersikaplah yang baik dan bersikaplah yang sopan di semua tempat. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku masukin video baru. Thank you and see you on the next video.